Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku yang saya cintai, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini seperti biasa, di kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan kalian, di mana di sini saya akan membahas tentang bagaimana diri kita ini bisa mencintai Allah, kemudian mencintai diri sendiri, dan mencintai semesta. Di sini saya tidak akan membahas tentang mencintai Allah itu dengan cara yang rumit atau sulit sebagaimana mungkin yang pernah dijelaskan oleh beberapa orang di luaran sana, di mana selama ini kita sangat sulit dan rumit bagaimana diri kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sederhana yang mungkin lebih mudah dimengerti bagaimana diri kita ini bisa benar-benar mencintai Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan teman-teman adalah kita harus menerima terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Tuhan kita. Sebagaimana yang sering kita ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Jadi saya rela Allah menjadi Tuhan saya, kemudian saya rela Islam menjadi agama saya, dan saya rela Nabi Muhammad menjadi Nabi saya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita belajar mencintai Allah itu adalah bagaimana kita bisa menerima terlebih dahulu bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Maka dengan kita menerima Allah sebagai Tuhan kita, maka otomatis apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi larangannya, kita akan mencoba untuk mengikutinya. Baik itu menyenangkan buat kita ataupun tidak menyenangkan buat kita. Yang kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa mencintai Allah itu adalah bagaimana diri kita kemudian bisa ikut dalam pengaturan Allah. Artinya bagaimana jika kita diatur oleh Allah, kemudian bagaimana jodoh kita ditentukan oleh Allah, bagaimana kemudian rezeki kita, ya, takdir kita, Allah sudah menentukannya, maka tentunya kita harus terima semua apa yang sudah menjadi pengaturan Allah. Karena kebanyakan kita ini tidak mau menerima apa yang sudah menjadi pengaturan Allah. Nah, disinilah yang menyebabkan kemudian kita tidak berbaik sangka atas semua kejadian atau semua ketentuan atau jalan cerita yang Allah tetapkan kepada kita. Setelah kita ikut pengaturan Allah, setelah kita menerima Allah, maka tentunya kita juga harus menerima diri kita ini sebagai pemberian dan anugerah terbesar dari Allah, atau anugerah terindah dari Allah, sehingga kemudian kita bisa mencintai diri kita. Jadi mencintai diri sendiri atau mencintai diri kita atau self love itu bagian dari cara kita di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang mencintai dirinya, menerima dirinya, mensyukuri keberadaan dirinya jika dia tidak mencintai Allah. Jadi mencintai diri sendiri ini juga bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian bagaimana diri kita bisa mencintai diri? Ya pertama sama, penerimaan dulu ya. Diterima dulu keadaan kita seperti apa. Kita diciptakan oleh Allah, kita dibentuk oleh Allah seperti ini. Entah mungkin ada yang ditakdirkan jadi seorang laki-laki, ada yang ditakdirkan menjadi seorang perempuan. Ada yang ditakdirkan cantik, ada yang ditakdirkan tidak cantik. Maka semua harus diterima.
Nah, dengan menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah itu, maka pasti kita bisa mencintai diri kita sendiri. Dan kita sadari bahwa dengan mencintai diri sendiri itu adalah bagian dari cara kita mencintai Allah. Memang kita tahu bahwa diri kita itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali kita tahu bahwa apa yang ada pada diri kita ini ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Akan tapi jika kita sadari bahwa semua adalah anugerah yang terbaik buat kita yang Allah berikan kepada kita, maka pasti kita akan menjadi orang yang sangat bersyukur dengan keadaan diri kita. Apapun kekurangan kita dan apapun kelebihan kita. Hanya saja masalahnya banyak orang yang tidak menerima dirinya itu karena dia ingin menjadi orang lain. Dia tidak mencintai dirinya itu karena dia ingin menjadi orang lain. Ketika kita sudah ingin menjadi orang lain, tidak ingin menjadi diri sendiri, itu pertanda bahwa kita tidak lagi mencintai diri sendiri. Maka salah satu dari sekian banyak cara dalam mencintai diri sendiri adalah kita harus ingin menjadi diri sendiri. Dengan seperti itu, maka kita akan mencintai diri kita. Apapun kekurangan kita, apapun kelemahan kita, apapun yang paling tidak kita suka dari diri kita, tetap kita akan mencintai diri kita. Mengapa? Karena dengan kita mencintai diri kita, maka kekurangan, kelemahan akan tertutupi dengan kita mencintai diri kita. Kemudian teman-temanku yang saya cintai, ketika kita sudah mencintai diri kita, maka kepercayaan diri akan muncul pada diri kita. Kepercayaan diri akan muncul pada diri kita, yang dimana kepercayaan diri itu adalah bagian dari kita mensyukuri dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bisa mencintai Allah, kemudian mencintai diri sendiri, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana diri kita bisa mencintai semesta. Semesta ini banyak sekali, mulai dari keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita, dan seluruh semesta yang ada dengan segala keadaannya ini, seada-adanya ini, maka semua harus kita cintai. Baik semesta ini menyenangkan bagi kita, ataupun semesta ini tidak menyenangkan bagi kita. Baik semesta yang kita benci, ataupun semesta yang kita cintai. Kita tahu bahwa semesta ini tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada kadangkala manusia yang kehidupannya itu membuat diri kita benci kepadanya, atau bahkan mengganggu diri kita, mengganggu aktivitas kita, membuat diri kita tidak nyaman. Akan tapi perlu kita sadari bahwa ketika ada kecintaan dalam hati kita kepada orang-orang yang mungkin membuat diri kita tidak nyaman, tetap kita akan merasa mencintainya dan kita akan merasa nyaman dengan mereka. Mengapa teman-teman? Karena sebenarnya orang yang tidak berbuat baik itu, atau orang yang jahat mungkin, itu sebenarnya mereka tidak ingin berbuat jahat pula. Mereka sebenarnya ingin dimengerti mengapa mereka berbuat jahat, mengapa mereka berbuat tidak baik, atau mungkin ketika ada orang yang mencuri, mengapa mereka mencuri. Sebenarnya setiap orang itu atau setiap manusia itu ingin dimengerti. Hanya saja kebanyakan orang itu tidak mau mengerti mengapa dia menjadi seperti itu. Karena kebanyakan orang itu menjauhi orang-orang yang mungkin dianggap merugikan dirinya, atau menjauhi orang-orang yang dianggap dia membuat dirinya tidak nyaman. Nah, inilah yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Kita harus mencoba bagaimana diri kita benar-benar mencintai mereka setulus hati kita, hingga kemudian dalam hati kita terpancar kecintaan, yang kecintaan itu menyebar kepada semesta, yang kemudian ditangkap oleh mereka, dan mereka juga mencintai diri kita. Memang bukan hal yang mudah untuk bisa mencintai semesta. Akan tapi jika itu bersumber dari hati yang terdalam, dan kita juga yakin bahwa semesta ini semua adalah ciptaan Allah,
dan mencintai semesta itu bagian dari mencintai Allah, maka kita akan selalu berusaha untuk mencintai semesta dengan seada-adanya dan tidak akan pernah beralasan apapun agar kita tidak bisa mencintai semesta. Jadi sekali lagi kita tanamkan, yang pertama mencintai Allah, yang kedua mencintai diri kita sendiri, dan yang ketiga mencintai semesta, yang dimana semuanya adalah bermuara pada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada diri sendiri, muaranya adalah Allah. Kemudian mencintai semesta, muaranya juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita tahu bahwa cinta yang kita sebarkan kepada semesta atau mencintai diri sendiri, muaranya kepada cinta kepada Allah, maka tentunya kita akan benar-benar menanamkan di hati kita kecintaan kepada semesta, kepada diri sendiri, dan kecintaan kita terlebih-lebih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-temanku yang saya cintai, itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya akan membahasnya lebih lengkap lagi atau lebih luas lagi dalam pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.